Jangan lupa subscribe ya. Mayawi, duduk. Kak Dimas. Kak Dimas, kenapa kakak tega banget sih lebih milih ngelindungin Kak Dewi daripada aku? Padahal aku kan juga cewek yang lemah lembut, butuh dilindungin. Kesel. Aduh. Lah kenapa kamu sih? Oke nanya. Gak lihat apa Tasya ngegigit sendok kosong? Iya. Mampus. Lagian sih, bukannya fokus makan, malah bengong aja dari tadi. Bukan yang diperhatiin malah dimampusin. Jahat banget sih. Sya, mau kemana kamu? Sarapannya belum habis itu, dikit lagi. Tasya nggak mau sarapan, mau ke kamar aja. Wah, parah. Bun, Tasya sarapannya nggak dihabisin nih, masih sisa dikit. Ya udah, buang aja, Dit. Oke, Bun. Sorry Sya, disuruh bunda. Ih, Kadit. Maksudnya tuh makanannya yang bubuk. Kadit, apaan sih? Kadit, bukain nih. Kadit. Gara-gara Kadit, Tasya jadi harus mandi lagi. Gak tau banget apa adanya lagi galau, malah disinin terus. Apa aku tanya soal Kak Dimas sama Kadit aja ya? Nggak deh. Yang ada Tasya malah diomelin. Waktu itu aja begitu, Kadit langsung ngomel pas lihat Tasya lagi ngobrol sama Kak Dimas. Emang apa sih plusnya Kak Dewi sampai Kak Dimas lebih milih Kak Dewi? Gak adil. Begini banget nasib jadi cewek modal cantik doang. Aduh. Aku tahu harus ngapain. Aku harus tampil lebih dari Kak Dewi. Selesai. Kalau gini pasti Kak Dimas bakal suka sama tas. Nggak bisa diandelin. Duh, gimana bisa ngalahin Kak Dewi kalau cuma ngandelin makeup doang? Mana make upnya malah jadi kayak anime gini? Gimana sih cara make up kayak Kak Dewi? Coba aja ada orang yang jago segala jenis make up. Pasti enak bisa minta ajar. Oh iya, ada satu orang. Aku minta tolong ajarin dia aja. Karini, aku boleh minta diajarin makeup sama Karini nggak? Boleh kok. Jadi, lo mau diajarin makeup kayak gimana, Sya? Yang jadi cantik, Kak. Kalau gue yang ngajarin sih udah pasti cantik. Maksud gue, lo mau yang stylenya kayak gimana? E-girl, gothic, or bold makeup? Atau mau kayak gimana? Banyak banget jenisnya. Dari dulu aku cuma tahu makeup anime doang.
make up yang bisa bikin aku kelihatan kayak Kak maksudnya yang bisa bikin aku kelihatan lebih dewasa itu gimana, Kak? Ih, kenapa pengen kelihatan dewasa sih? Padahal lo begini udah cute loh. Iya, nggak apa-apa sih. Pengen aja belajar supaya kelihatan jadi cewek yang lebih dewasa. Lo lagi mau deketin cowok ya? Enggak kok, Kak, enggak. Ah, udah ngaku aja. Siapa sih? Siapa yang lagi lo deketin, Sya? Beneran gak ada, Kak. Sumpah deh. Cih, malu-malu. Bilangin Adit adanya udah puber. Ih, Kak, jangan dong. Kak Adit mah rese. Nanti aku diledekin terus kalau dia tahu aku lagi deketin cowok. Oh, jadi bener nih. Emang lagi ada yang lo deketin. Aduh, pakai keceplosan segala. Hari ini jago banget mancing orang biar ngomong jujur. Siapa sih? Siapa orangnya? Kasih tahu dong, Sya. Rahasia, Kak. Pokoknya ada deh. Ya udah deh. Tapi nanti kalau berhasil jadian, pokoknya lo harus kenalin ke anak-anak. Biar kita nilai dia pantas nggak sama lo. Iya, Kak. Ya udah kalau gitu. Ayo kita mulai pelajarannya. Ayo. Selesai juga ngajarinnya. Sya, ganti bajunya udah. Udah, Kak. Tuh kan, bener feeling gue. Lo pasti cocok banget pakai baju ini. Ini aura cewek dewasanya tuh kerasa banget. Iya, Kak, tapi jangan digoyang-goyangin gini dong. Iya, sorry. Aduh. Tapi bener ini Tasya jadi kelihatan lebih dewasa. Beneran. Tuh lo lihat aja sendiri di kaca. Tasya, lo kelihatannya cantik banget hari ini. Makasih, Kak. Aku dandan gini sengaja buat Kakak. Astaga, padahal tanpa dandan pun udah cantik banget. Tapi makasih ya, lo udah susah kayak gini. Gue jadi makin sayang. Wah, Kak Dimas. Aku juga makin sayang, Kak. I love you. Hey! Tasya, kamu? Kak Rini, Tasya nggak sengaja. Tasya masih lurus tahu. Loh, sejak kapan Kak Rini rapi gini? Kapan ganti bajunya? Udah, jangan banyak tanya. Ayo kita berangkat hangout. Lo harus kasih lihat ke semua orang hasil kerja keras lo. Enak banget kopi susunya. Kak Rini, ini kita nggak bisa pindah aja. Loh, kenapa? Lo nggak suka kopi di sini? Bukan, aku risih dari tadi diliatin orang terus. Ada anak muda. Sya, denger ya. Mereka tuh ngeliatin lo karena lo tuh cantik banget. Tapi ngeliatinnya serem, Kak. Tasya takut diculik om-om. Nanti juga lo biasa kok diliatin sama cowok-cowok. Mereka tuh cuma suka sama lo, tapi gak berani ngedeketin. Soalnya lo tuh terlalu cantik buat diraih. Emang gitu ya? Iya, percaya sama gue deh. Gue udah pengalaman soal begini. Gerak-gerik cowok tuh udah bisa kebaca di mata gue. Hari ini keren, tahu banget soal cowok. Gak salah emang julukan Rini si pawang cowok. Kak Rini tahu caranya bikin cowok suka sama kita nggak? Kalau itu mah gampang, Sya. Gimana caranya?
Kasih tahu dulu cowok yang mau lo deketin tuh siapa. Emang harus? Ya harus lah. Kan biar tahu strategi yang tepat buat ngedeketinnya tuh gimana. Aku kasih tahu Karini apa enggak ya? Kalau aku kasih tahu, nanti dia bilang ke Kak Dewi. Tapi kalau aku nggak ngasih tahu, aku penasaran gimana cara dapetin Kak Dimas. Harus gimana nih? Kalau lo nggak mau ngasih tahu juga nggak apa-apa kok. Bisa pakai strategi yang umum aja. Jangan Kak, kasih tahu strategi paling ampuh. Aku butuh yang 100% berhasil. Tapi lepasin dulu, Sya. Aduh, kenceng banget nyengkramnya. Jadi kayak gimana sih cowoknya? Terus sifatnya gimana? Cowoknya tuh kayaknya kakak juga kenal sih. Dia tuh Kak Dimas. Woi, kurang dah lama kah? Oi, Nya, Wi, sini. Woi, Kakak ngajak Anya Sensei sama Kak Dewi. Iyalah, masa hangout cuman berdua doang? Mana seru. Duh, gimana nih? Gawat kalau kelihatan banget sama yang lain kalau aku sebel sama Kak Dewi. Apa aku pamit pulang duluan aja kali ya? mana Tasya? Kataku ikut juga dia. Iya ya, apa dia lagi di toilet? Apa sih guys? Ini Tasya. Hai. Tasya? Aku kira temennya Rini. Lah iya. Kupikir siapa? Beda kali kau. Habis kondangan kah? Enggak kok Anya Sensei. Cuma pengen tampil agak beda aja. Itu si Tasya tadi minta diajarin dandan sama gue. Dia lagi pengen deketin cowok. Rini! Aduh. Iya Sya, ini kamu baik-baik aja. Terakhir kita ketemu kan kamu dikejar-kejar lebah. Nggak apa-apa. Iya, kok habis dikejar lebah? Iya serius Sensei. Kemarin aku dikejar lebah satu kandang. Banyak banget lebahnya. Terus? Gimana tuh kau bisa lolos? Kulit gak ada bengkak-bengkak muka kau. Kau lawan mereka kah? Enggak lah. Mana berani Tasya lawan lebah banyak banget gitu. Tasya kabur aja terus sampai lebahnya capek ngejar Tasya. Tahu-tahu pas Tasya nengok, lebahnya udah pada ngos-ngosan di darat. Lebah kali kau. Di kampungku dulu ada anak umur 4 tahun udah bisa lawan lebah satu kandang. Umur 5 tahun langsung diadu sama ular kobra. Serius? Berarti di kampung Anya Sensei orangnya kuat-kuat dong. Enggak sih. Cuman aku aja yang selamat. Yang lainnya koma. Ih, kamu mainnya bahaya banget, Nya. Kamu jangan ngajarin Tasya yang bahaya-bahaya begitu ya. Aku mau kok kalau diajarin yang bahaya-bahaya sama Anya Sensei. Aku kan bukan cewek lemah. Nah, kayak gini yang aku suka. Emang keren kali murid-muridku satu ini. Besok langsung ku ajarkan jurus baru. Anya, kita belum pesan tahu. Oh, iya ya. Apa ya? Bingung kali aku. Ih, Kak Dewi caper banget sih. Kemarin Kak Dimas. Sekarang mau caper ke Anya Sensei juga. Nggak boleh aku biarin. Kayaknya kamu mending pesan Lemon tea! Anya Sensei butuh lemon tea kan? Panas-panas gini seger loh minum lemon tea. Betul juga kau. Yaudah aku pesan lemon tea deh. Ya udah biar gue pesenin. Gue juga sekalian mau pesen yang lain. Sya, lo mau pesen lagi nggak? Gak usah Karini, ini udah cukup kok. Pesanan untuk meja 24 sudah siap kakak, boleh diambil sendiri apa diantar? Pesanan gue udah jadi tuh. aku bantuin bawanya ya. Ya udah ayo. Gak usah, biar aku aja yang bawain. Nggak apa-apa Sya. Gue sama Dewi aja. Iya, kamu tahu kan Rini kalau pesen kayak gini. Udah, Karini duduk aja. Aku bisa bawa sendiri kok. Tunggu ya. Sya, sini aku Gak bantu. usah, aku bisa sendiri.
makanannya. Yeay. Enak banget kucing di sini. Iyalah. Ini mie malah enak juga. Mantap kali, wah. Cheesecake-nya juga enak banget loh ini. Kamu cobain deh nih. Iya, enak banget. Gue baru tahu di sini cheesecake-nya seenak gini. Rasanya kayak mau meninggal. Kemarin aku sempat kesini cobain cheesecake-nya. Kemarin? Berarti yang sama Kak Dimas dong? Bukannya mereka cuma makan es krim doang? Emang rekomendasi dessert dari lo nggak pernah salah, Dewi. Sial. Aku nggak boleh kalah dari Kak Dewi. Aku harus kasih rekomendasi tempat makan yang enak juga. Karini pernah makan sosis bakar yang di ujung jalan Kenangan nggak? Itu enak banget loh sosisnya. Yang kiosnya warna biru. Iya, yang itu. Itu sumpah sosisnya enak banget. Gede, hangat, juicy. Terus di dalam sosisnya isinya keju. Jadi pas digigit kejunya lumer. Enak banget. Lo sering beli di sana? Iya, dulu sering banget. Bisa seminggu sekali. Pokoknya Tasya fans nomor 1 sosis bakar di sana deh. Kayaknya kamu harus berhenti beli di sana deh. Kenapa sih? Nggak tahu banget makanan enak deh. Bukan gitu. Soalnya itu tuh sosis daging ular. Serius kah daging ular itu? Enak itu. Apalagi ular rica-rica. Dorong jual nggak? Nggak tahu deh kalau rica-rica. Tapi sosis daging ularnya sih katanya emang seenak itu. Apalagi nih ya, katanya yang dipakai itu adalah ular kobra pilihan yang dirawat seperti anak sendiri. Ayolah kapan-kapan ke sana. Pengen nyoba aku sosis ularnya. Iya nggak, Syah? Syah, kamu ke papa. Daging ular. Hah? Nggak apa-apa kok. Pucat kali muka kau. Nggak apa-apa, Sensei. Udah, mending lain kali ikutin rekomendasi dari Dewi aja, Sya. Daripada nggak sengaja makan yang aneh-aneh lagi. Iya. Iya, Wi. Kemarin kan katanya lo jalan sama Dimas. Gimana? Lancar nggak? Lancar kok, lancar. Itu yang aku bilang kemarin cobain cheesecake-nya bareng sama Dimas juga. Ih, suap-suapan dong. Karini jangan bahas itu dong. Kesel tahu dengernya. Enggak kok, apaan sih kamu? Gak ada suap-suapan. Ya paling cuma saling nyobain aja. Saling nyobain? Iya, saling nyobain makanan masing-masing. Bisa-bisanya aku mikir saling nyobain yang lain. Terus kalian ngapain? Enggak ngapa-ngapain, cuma pulang bareng aja habis itu. Asik, makin ada kemajuan nih. Tinggal tunggu jadiannya aja sini. Ngapain aku di sini kalau cuma harus dengerin cerita Kak Dewi sama Kak Dimas? Mending aku pulang aja daripada makan hati sendiri. Itu kan Kak Dimas sama cewek lain lagi. Tasya! Kalian lihat tuh. Itu si Dimas kan? Kayak sama Lala dia tuh. Lah, kok Lala sama Dimas? Ih, dasar cewek gatel. Semua cowok aja dideketin. Harus gue selidikin nih. Ini, kawan.
Ini dua teman kita kenapa? Ya udah lu urus dulu. Gua ada urusan penting. Mau kemana kau? Tasya, Dewi, sadar, sadar, Tasya, Dewi. Dewi, Tasya, kenapa kalian? Aduh, ini namanya kesambet nih. Syukurlah, udah sadar korang. Nah, sekarang jelaskan, korang kenapa? Aku gak apa-apa koknya. Gak usah bohong kau. Kalau kau aku tahu. Pasti karena lihat si Dimas berduaan sama si lalalala itu kan? Nah, yang aku bingung itu kau. Kenapa kau tiba-tiba kesambet juga? Tasya, Sensei ngeliatinnya jangan begitu dong. Ya makanya kau jawab. Kau kenapa? Ya udah aku jujur aja deh. Toh udah jelas Kak Dimas sama Kak Dewi ternyata nggak jadian. Sebelumnya aku mau minta maaf sama Kak Dewi. Minta maaf ke aku? Emang kamu salah apa sama aku, Sya? Sebenarnya Tasya tadi marah sama Kak Dewi. Makanya Tasya kelihatan nyebelin. Kamu marah kenapa, Sya? Aku ada buat salah sama kamu. Sebenarnya kemarin Tasya lihat Kak Dewi jalan bareng Kak Dimas. Terus Tasya ngikutin kalian. Makanya Tasya bisa tiba-tiba muncul dikejar lebah. Loh, kamu ngapain ngikutin aku? Soalnya Tasya kira Kak Dewi sama Kak Dimas tuh udah jadian. Tasya nggak suka kalau Kak Dewi sama Kak Dimas jadian. Soalnya Tasya suka sama Kak Dimas. Jadi selama ini aku sama Tasya suka orang yang sama. Maaf Kak, Tasya cemburu lihat Kak Dewi sama Kak Dimas. Tasya suka banget sama Kak Dimas. Tasya udah dibuat buta sama rasa suka Tasya. Padahal Kak Dewi gak ada hubungan apa-apa. Tapi Tasya malah marah sama Kak Dewi. Iya, aku ngerti kok. Kamu pasti gak bisa berpikir jernih kan pas lihat aku sama Dimas kemarin. Harusnya kamu bilang aja kalau kamu suka sama Dimas. Aku kan bisa bantu kamu. Tapi kan Kak Dewi juga suka Kak Dimas. Enggak kok, aku gak suka sama Dimas. Aku sama Dimas cuma sebatas ketos sama sekretarisnya doang. Kak Dewi maafin Tasya. Tasya udah salah paham sama Kak Dewi. Iya, gak apa-apa, Sya. Aku gak marah kok. Lagi pula, kamu kan cuma percaya apa yang kamu lihat. Iya, tapi harusnya Tasya tanya dulu sama Kak Dewi. Bukan langsung marah gini. Gak apa-apa, Sya. Gak apa-apa. Jangan dipikirin. Maafin Tasya, Kak. Maafin. Udah, jangan nangis lagi. Maafin Tasya, Kak. Maafin. Udah nangisnya nih. Iya Kak, udah. Kalau gitu senyum dong, senyum. Iya Kak, ini Tasya senyum. Nah gitu dong. Kalau gini kan cantik. Makasih Kak. Ini kita mau pulang sekarang atau nunggu Rini?
Ah iya, Rini kemana ya? Nggak tahu. Tadi katanya tiba-tiba ada urusan. Terus pergi gitu aja. Kayaknya lebih baik kita pulang aja deh, Kak. Tasya nggak betah pakai baju begini. Ya kau apa pula pakai baju begituan? Nggak biasa-biasanya. Iya kan tadinya aku pengen belajar jadi cewek kayak Kak Dewi. Yang anggun, cantik, manis, baik gitu. Biar apa sih kau begitu? Biar Kak Dimas suka sama aku. Tapi kayaknya percuma. Kak Dimas sudah sama kakak yang waktu itu di turnamen volley. Ngapainlah kamu jadi orang lain? Jadilah diri sendiri, bah. Tuhan nyiptain manusia itu udah yang terbaik. Kalau kau malah pengen jadi orang lain, itu namanya kok gak bersyukur. Tapi kalau dibandingin Tasya sama Kak Dewi tuh, Tasya kalah jauh. Enggak, Sya. Kamu juga punya kelebihan kok. Kamu tuh imut, lucu, kuat. Sementara aku gak punya itu semua. Jadi jangan dibandingin ya. Karena kita punya kelebihan masing-masing yang gak dipunya orang lain. Berarti mending sekarang Tasya lepas aja bajunya ya. Jangan! Bercanda, nggak mungkin Tasya lepas baju di sini. Kukira mau jadi Tarzan kau. Lepas baju di sini. Gak lah. Ya udah kalau gitu Tasya pulang duluan ya, Kak. Tasya beneran udah nggak betah pakai baju ini. Kak Dewi sama Anya Sensei mau di sini dulu. Iya, aku dulu lah. Ya udah, Tasya pulang dulu ya. Sekali lagi maaf ya Kak Dewi. Tadi sempat marah sama kakak. Dadah. Kau gak apa-apa? Sudah, gak usah aku tahan-tahan. Tasya udah jauh. Maksudmu apa ya? Udahlah, kau jangan sok kuat di depanku. Dari tadi kau nahan nangis di depan Tasya kan? Soalnya kau gak mau Tasya makin ngerasa bersalah kalau kau jujur suka Dimas kan? Enggak, koknya aku gak apa-apa. Aku kenal kau bukan sehari 2 hari. Aku tahu betul kau kayak mana. Hanya aku juga baru tahu Tasya suka sama Dimas. Aku bodoh banget bisa gak tahu hal itu. Aku gak mau persahabatan kita hancur kalau Tasya tahu aku suka sama Dimas. Nah, iya kayak gitu. Keluarkan semua. Jangan kau tahan-tahan. Pilihan kau sudah benar. Biar kau dan Tasya gak ada masalah. Tapi aku juga gak bisa bohongin perasaan aku. Aku sakit lihat Dimas sama Lala. Iya, paham aku. Nangislah sepuasmu. Ada aku di sini. Kalau belum puas nangisnya lanjutkan aja, Wi. Aku siap temanin kau. Aku udah gak apa-apa, Nya. Betul. Iya, betul. Ya udah, sekarang boleh aku ngomong? Iya, boleh. Oke, biar ku tanya satu hal. Kau mau apa habis ini? Aku bingung. Aku gak mungkin bersikap seolah gak lihat kejadian tadi. Aku juga gak mungkin tiba-tiba hilangin perasaan aku ke Dimas. Aku bingung aku harus gimana. Memangnya mereka udah pasti pacaran? Aku gak tahu, tapi mereka tadi kelihatan kayak lagi ngedate. Ya, bisa jadi sih. Tapi kan kau belum tahu kebenarannya macam mana, Bah. Jangan kau ambil kesimpulan sendiri. Tapi aku harus gimana? Cobalah nanti kau tanya ke Dimas. Aku harus tanya apa? Ya kau tanyalah dia pacaran dengan Lala atau enggak. Terus kau kasih tahu kalau kau suka dia. Jangan bilang kau gak berani. Iya, aku gak berani. Aku takut kalau nanti Dimas malah jauh setelah tahu kalau aku suka sama dia. Sulit kalau gini, Bah. Kayak mana aku bisa tahu yang sebenarnya kalau nggak berani nanya? Apa perlu aku yang tanya? Jangan. Ya sudah, makanya kau yang tanya. Kasih aku waktu untuk mikir dulu ya. Ya sudah, aku atur ya lah. Tapi satu yang perlu kau tahu. Aku nggak suka kau sedih kayak gini. Nggak terima aku. Kau yang biasanya ceria, selalu senyum, sekarang jadi nangis. Pokoknya, kalau ada yang berani sengaja nyakitin kau, aku yang maju paling depan. Aku
Aku gak nyangkanya segitu khawatirnya. Aku harus cepatnya tanya ke Dimas soal ini. Aku gak mau bikin Anya khawatir lagi. Kenapa muka kau tiba-tiba begitu? Gak apa-apanya, makasih ya udah nyemangatin aku. Aku janji secepatnya bakal nanya ke Dimas. Perlu ku temani? Takutnya nanti kau gak jadi nanya pas ada orangnya. Gak usah Nya, aku bisa nyelesain ini sendiri. Ya sudah kalau gitu, kita pulanglah. Kau pasti capek kan habis nangis? Iya Nya, ayo. Wah, Lala. Selain mandiri, ternyata dia jago masak juga. Adit, cobain deh ayam rica-ricanya. Lo belum sempet makan kan? Gak bisa, pokoknya lo wajib nyobain barbeque gue dulu. Sumpah nagih banget rasanya. Ya, enak banget. Cih, kenapa harus sama si kampret itu sih? Udah lah, mending gue bantu yang lain masak aja. Gue harus cepet pulang. Wah, apa boleh ya seganteng itu? Tipe gue banget. Ah, pasti udah punya cewek. Wah, Yang, ih apaan sih? Diam. Aduh, kok ganteng banget sih, kayak cowok-cowok gepeng. Loh, itu Lala kan? Kok bisa sih pas banget ketemu Lala di sini? Emang bener, jodoh gak akan kemana. Kayaknya dia juga punya hobi yang sama kayak gue deh. Gue samperin ah. Lala, Lo? gak nyangka bisa ketemu lo lagi. Apa kabar? Baik, bisa lihat sendiri kan? Lo suka jogging juga ya? Kelihatannya? Kayaknya sih iya. Ya itu udah tahu jawabannya, ngapain nanya? Astaga, juteknya. Lo biasa jogging di sini? Apaan sih, nanya-nanya mulu loh? Kan cuma mau tahu doang. Kalau udah tahu, mau apa? Iya, siapa tahu lo bisa jadi partner jogging gua. Kebetulan gua sering jogging di sini juga. Nggak nanya? Ya kan, masih tahu. Nggak mau tahu? Susah banget ngobrol cair sama Lala. Cewek nggak pernah gini. Idaman banget. Lo masih suka main poli? Ya suka lah, orang gue anggota klub volley. Oh, pantes. Pas turnamen SMA, lo keren banget. Apalagi spek terakhir lo itu. Oh, itu kan udah lama banget. Iya, tapi anehnya gue ingat terus nih. Mungkin lo suka volley? Mungkin iya, mungkin enggak. Lo mau kemana? Lanjut jogging lah, baru juga 3 putaran. Kalau gitu bareng aja. Gue malah baru sampai. Gak ditolak. Berarti dia mau jogging bareng gue. Lo ngapain ngikutin gue? Kan tadi gue bilang joggingnya bareng aja. Kan gue nggak bilang mau bareng sama lo. Iya sih, tapi ini kan tempat umum. Jadi gak apa-apa lah. Gue ikut lari juga. Ya tapi bisa nggak sih agak jauhan dikit? Gak usah mepet-mepet gini.
Bisa? Sedikit kan? Ya tapi ini terlalu dikit. Kan tadi lo bilang sedikit. Ah, terserah lo aja deh. Si Dimas ngapain sih, aneh banget. Lo ngapain sih? Capek ya. Istirahat dulu yuk. Ya capek lah. Baru kali ini gue jogging berasa dikejar Satpol PP. Bener banget. Gua juga berasa gitu. Ini kan gara-gara lo ngikutin gue terus. Malah ketawa lagi. Dikira lucu kali. Duh, ngelihat Lala marah-marah sambil keringetan gini, gak tau kenapa cantiknya malah nambah. Ya udah, capek banget nih lah. Kita istirahat dulu yuk. Nggak mau. Gue masih mau lanjut dulu sih. Tapi lo kelihatan masih capek banget gitu loh. Gimana kalau kita jalan santai aja? Nanti kalau udah enakan, baru kita lari lagi. Ya udah deh. Duh, krik banget gini suasananya. Gue harus cairin suasana nih. Lah, gue ada tebak-tebakan nih. Apa? Sapi apa yang paling kecil? Gak tahu. Sapi abon. Nggak lucu ya? Gue ada kok tebak-tebak. Apaan sih? Garing banget deh tebak-tebakan lo. Lo nyontek di grup WhatsApp bapak-bapak ya? Duh, mana ada gue join grup bapak-bapak. Itu kan Kak Dimas sama cewek lain lagi. Tasya. Iyalah, pas banget tuh ada tukang bubur. Kita mampir bentar yuk. Tapi mas, gue mau. Udah, nggak apa-apa. Yuk. Iya deh. Bang, buburnya 2 ya. Porsinya agak banyak. Oke, sip. Mas, kalau pesen yang porsinya agak banyak kan? Udah. Lo pasti lapar kan? Dari jam berapa lo mulai jogging? Dari jam 5 pagi. Gila, kuat banget. Kalau gua pasti udah pingsan. Nah, maka dari itu kita harus ganjal perut dulu sebelum pulang. Repot-repot pakai mesin segala. Padahal gue bisa makan di rumah. Ya udahlah, udah terlanjur dipesenin juga. Makasih Bang. Info panas nih. Harus gue pantau terus. Oh iya, by the way, lo tim bubur diaduk apa nggak diaduk? Gue tim bubur diaduk sih. Nah kan, akhirnya gue gak sendirian. Gue selalu terjebak sama orang-orang yang nganggep kalau bubur diaduk tuh jijik, kayak muntah kucing. Iya ya. Harusnya gak usah suka bubur deh sekalian. Heran aja gitu sama yang bilang bubur diaduk kayak muntah kucing. Padahal bubur kan emang kayak muntah kucing. Kenapa lo ketawa? Ada yang salah? Bukan. Tapi lo nya yang lucu. Maksud lo muka gue lucu? Layak dikatain terus dikatain gitu?
Bukan gitu, maksud gua tuh. Halah, banyak alasan lo. Bilang aja kalau emang lo mau ngatain gue. Lala, minum dulu lah. Aduh, nih minum. OMG, Lala disuapin minuman sama Dimas. Waduh, makin kacau. Gila sih ini kalau Adit sampai tahu. Tapi nggak apa-apa lah. Gue jadi bisa deketin Adit tanpa saingan. Oi, Neng. Mau nyengir-nyengir doang? Apa mesen nih? Iya bang, esnya 1 deh. Hati-hati lah, ditelan dulu baru ngomong. Untung nggak parah keselaknya. Iya. BTW makasih udah ngasih gue minum. Iyalah, selagi ada gua gak akan biarin lo keselak. Apaan sih, gaje banget. Udah deh, makan aja, nggak usah ngajak ngobrol. Bang, bayar 2 ya, sekalian. Yuk pulang. Tunggu! Bentar! Is, nih gue bayar yang barusan. Gak usah, kan udah gua bayar. Ya makanya gue bayarnya ke lo. Udah, gak apa-apa. Ih, apaan sih? Gue kan gak minta ditraktir. Tapi kan gue yang mau. Udah ya, gue duluan. Menarik. Info ini bisa gue pakai buat rencana deketin Adit nih. Lo gak akan menang dari gue lah. Cantik-cantik gendung. Mana masih muda lagi. Gue yakin setelah gue ceritain ini ke Adit, Adit pasti langsung ilfil sama Lala. Terus Adit jadi ngejauh sama Lala deh. Kalau gini kan gue bisa dapetin Adit. Emang bener sih, usaha gak akan mengkhianati hasil. Ya udah, besok di sekolah gue bakal ceritain ke Adit. Sekarang waktunya gue pulang. Halo Pak, tolong jemput saya ya di taman biasa jogging. Oke Non, meluncur. Kira-kira Caca udah berhasil ngeyakinin Lala belum ya? Apa jangan-jangan dia lupa ya? Buktinya sampai sekarang belum ada tanda-tanda Lala udah enakan. Chat gue juga masih belum dibales. Buset dah. Ini gue jalan dari tadi tahu-tahu udah nyampe taman sini aja. Mau sampai kapan gue kayak gini? Sumpah, gue udah bingung banget. Kira-kira besok pas gue kasih tahu respon Adit kayak gimana ya? Jadi nggak sabar nunggu bes. Itu Adit. Ya ampun, ya ampun. Itu beneran Adit kan? Ya ampun, beneran Adit dong. OMG, demi apa? Gue langsung ketemu Adit di sini. Tapi kok dia kayak lesu gitu ya? Tapi ini kesempatan nih. Gue harus samperin. Duh, gimana dong? Kalau kayak gini terus gak bisa tenang gue. Bisa kena tipes gue lama. Aduh, siapa sih ini? Ngalangin orang mau jogging aja. Aduh, punggung gue. Woi, gak liat ada orang di sini. Rini. Loh, Adit? Kirain siapa? Aduh, berdiri Rin, berdiri. Iya Dit, makasih. Sebentar, ini kesempatan kan? Aduh Rin, sorry Rin, lu gak apa-apa? Gak apa-apa kok Dit. Aduh.
Loh, kok dia tutup mata sih? Apa jangan-jangan... Kapan lagi dapet kesempatan kayak gini? Hajar aja lah. Gak boleh. Tahu diri, Dit. Rin udah ada yang punya. Jangan sampai buat masalah yang enggak. Rin. Bentar. Kok tiba-tiba bulu kudu gue berdiri ya? Anjir. Kenapa ini buru-buru ada di sini? Kenapa nggak dilanjutin? Lanjutin atuh Mas Adit. Tinggal susur aja itu. Oh, malu ya Yanti liatin. Ya udah deh, Yanti tinggal aja. Silakan dinikmati Mas Adit. Sorry Rin, lu gak apa-apa kan? Ada yang luka gak? Gak apa-apa kok, Dit. Tadi kayak ada suara orang, siapa ya? Bukan siapa-siapa kok Rin. Anggap aja suara makhluk goib. Udah, cuekin aja. Oh gitu. By the way, lo ngapain Dit di sini? Ini Rin, gue lagi jogging-jogging aja. Loh, tumben. Emang lo biasa suka jogging? Enggak sih. Ini gue jogging soalnya dipaksa Tasya. Soalnya beberapa hari ini kata dia gue kayak orang lesu, banyak pikiran. Jadinya disuruh jogging deh. Ya sekalian beliin sarapan nih. Loh, lo banyak pikiran kenapa, Dit? Gak mungkin gue bilang ke Rin kalau gue lagi mikirin Lala. Bisa tambah ruwet lagi urusannya. Enggak kok Rin. Mungkin karena gue jarang olahraga aja jadi agak stres. Kurang bugar gitu. Iya gitu. Oh gitu. Bagus deh biar lo jadi olahraga. Wah. BTW lo sendiri ngapain? Kok tumben di sini? Lagi ada acara kumpul-kumpul? Enggak kok. Ini gue habis jogging juga. Emang gue orangnya suka jogging aja kalau lagi gabut. Sejak kapan ini suka jogging? Rasanya kalau gabut keliling dunia deh. Saatnya nih gue aduin yang gue lihat tadi. Sama tadi gue juga ketemu si Lala juga, Dit. Hah? Ada Lala juga? Serius lu, Rin? Dimana, Rin? Dimana? Ih, kok lo kayak excited gitu sih denger Lala di sini? Emang iya ya? Ya kan, maksudnya jarang-jarang Rin ketemu di sini. Saran gue sih, gak usah ngumpul-ngumpul deh sama dia. Loh, kenapa? Ya, tadi soalnya gue lihat dia lagi bareng cowok berdua. Sama cowok? Apa jangan-jangan chat gue gak dibalas gara-gara Lala udah punya cowok baru? Tapi masa secepat itu sih? Emang dia lagi jalan sama siapa, Rin? Tadi sih gue gak sengaja lihat dia lagi berduaan sama si Dimas. Hah? Dimas? Sialan tau si cabul. Berani-beraninya deketin Lala. Padahal dia kan udah ada Dewi. Terus ya, tadi gue lihat dia juga lari bareng, ketawa-ketawa bareng. Pokoknya kelihatan akrab gitu. Lah, emang dia sedekat itu ya? Perasaan terakhir gue lihat Lala sama Dimas gak sedekat itu deh. Gak cuman itu, tadi juga gue lihat mereka tuh makan bareng, suap-suapan minum, sama apa Rin? Terusin Rin, lanjutin. Sama duduk-duduk di taman sambil ngobrol apa gitu yang mesra-mesra. Kenal lo, Dit. Gue yakin pasti lo kaget banget. Wah, gila sih. Itu osis cabul semua cewek jadi embat. Gak nyangka sih gue, Rin. Mereka berdua sedekat itu. Iya bener. Setahu gue ya, Dimas itu deketnya sama Dewi. Tadi gue juga kaget ngeliat dia bareng Lala berduaan di taman.
Dari jam 5 subuh. Hah? Jam 5 subuh? Kayaknya gue emang gak ada harapan deh. Gue baru tahu Lala sama Dimas bisa sedekat itu sekarang. Pantas aja chat gue gak pernah dibalas lagi. Mungkin si Caca juga gak bilang apa-apa juga pas lagi di gor waktu itu. Karena Caca kan temen deket Lala. Pasti dia tahu lah kalau Lala deket juga sama si Dimas. Udah, gak usah terlalu dipikirin, Dit. Gue tahu kok, pasti lu agak shock dengernya. Apalagi ini Dimas. Gue juga agak kecewa sih sama Dimas. Padahal Dewi itu kayak nyimpan perasaan juga buat Dimas. Dan yang emang gue tahu mereka berdua deket dari dulu. Gitu ya, Rin. Iya sih. Bentar. Kok Rini bisa tahu sedetail itu? Berarti apa dari tadi Rini itu ngikutin mereka berdua ya? Atau dia cuma ngarang doang? Rin, BTW, kok lu bisa tahu mereka berdua di sini dari jam 5 subuh? Dan kok lu bisa tahu mereka ngelakuin apa aja? Mampus gue. Gue gak mungkin bilang kalau gue tadi buntutin mereka berdua. Yang ada nanti malah kelihatan banget kalau gue mau ngompor-ngomporin Adit. Aduh. Rin, kok lu diem aja? Dit, soal itu. Iya. Itu. Non Rini, jemputan datang. Ini kesempatan untuk kabur. Dit, itu jemputan gue udah datang. Gue pulang dulu ya. Tapi Rin, soal tadi gimana? Dadah, Dit. Hah? Buset, jogging aja pakai dijemput pakai heli. Orang kaya emang aneh-aneh idenya. Tapi yang dibilang tadi beneran gak ya? Kok gue agak curiga ya? Tapi kalau dari cerita tadi masuk akal juga sih kenapa Lala gak balas chat gue. Gue jadi bingung. Pokoknya gue harus tanya dulu. Gue gak boleh berpikir yang aneh-aneh tanpa gue tahu dulu faktanya. Nah, iya, itu bener. Kok gue jadi bingung gini ya? Yang tadi Rini ngomong itu jujur atau bohong ya? Kalau Rini jujur sih jadi masuk akal kenapa Lala gak balas chat gue. Tapi kok dia bisa tahu sampai sedetail itu ya? Apa jangan-jangan Rini bohong supaya gue ilfil terus jauhin Lala? Lah tapi kenapa? Kan Rini udah punya cowok. Sumpah gue bingung. Lala please dong balas chat gue. Adit, udah malam bukannya tidur malah teriak-teriak. Mau bunda gosok tuh mulut pakai kanebo. Sorry bun, sorry. Keceplosan dikit. Apa gue selidikin sendiri aja besok? Iya bener. Besok pagi-pagi gue coba ke taman lagi deh. Mana tahu ya kan ketemu Lala. Jadi gue bisa pastiin sendiri Lala beneran deket sama Dimas atau emang Rini yang bohong. Oke, udah ada tujuannya hidup gue. Oi Dit, gas mabar, kurang 1 jungler. Aldo ngajakin mabar. Udah tahu gue mau tidur.
Oi Dit, gas mabar kurang satu jungler, kurang satu jungler, mabar kurang satu jungler. Anjir lah, ngantuk banget gua. Aduh sialan, katanya segim doang. Taunya apa jam 3 pagi. Beneran sih ngantuk banget lagi. Tapi gak apa-apa lah. Demi Lala, gua rela datang ke sini pagi-pagi. Tapi udah jam segini Lala belum muncul. Apa jangan-jangan hari ini Lala nggak jogging ya? Gue coba lari seputaran dulu deh. Mana tahu ntar ketemu di jalan. Daripada gue diem di sini, bisa-bisa gue ketiduran. Jadi gini, rasanya jogging pagi habis begadang. Sek banget ada gue. Mana Lalanya belum muncul lagi. Lala. Ini gue gak segizo kan? Itu beneran Lala kan? Nah iya bener itu si Lala. Lala. Oi. Lala. Adit? Kebetulan banget. Lala, akhirnya gue ke... Lah, nggak dilewatin? Apa mata Lala burung ya pagi-pagi? Oh, woi, La, berhenti La, ini gue Adit La. Malah makin jauh. La, tunggu La. Lala. Hah, ngapain sih dia? Lah, malah makin cepet larinya. La, bentar La. Gue mau. La. No. Lala. Tungguin gue. Buset lu lah. Capek banget gue ngejar lu. Gue panggil-panggil tadi, baru berhenti sekarang. Bocor halus di paru-paru gue lah. Gak ada yang nyuruh lo ngejar. Lagian lo ngapain sih pakai ngejar-ngejar? Seumur-umur, baru sekali ini gue lihat lo di sini. Iya lah, gue baru sekali ini kesini. Pantes. Kalau sendiri gimana lah? Sering ya kesini? Sering. Oh gitu. Pantesan lo kelihatan fit banget. Duh, masih cuek banget sih Lala. Gue harus terus cari bahan topik nih. Terus lo biasanya jogging sama si... Apaan sih nanya mulu kayak wartawan? Ya makanya kalau nggak mau kayak wartawan, lo juga nanyain gue dong. Buset itu tatapan tajam banget. Udah kayak episode Purbunda. Gak apa-apa kok lah. Kalau lo nggak mau nanya. Emang lo bisa jogging? Rumah lo dekat dari sini? Waduh, kalau Lala tahu kesini karena mau mata-matain dia sama Dimas, bisa berabe nih. Gue harus kasih alasan yang jelas. Rumah gue emang agak jauh sih dari sini lah. Ya cari-cari suasana baru aja. Gak taunya ketemu lo di sini. Bisa pas gitu ya lah.
buat lo. Maksudnya lah? Udah, minum aja. Lo haus kan? Kelihatan banget dari muka lo. Lala ngasih minum ke gua. Ini beneran? Udah, gak usah kegeran. Cepet ambil. Kamu kan gak bisa jogging mah, kelihatan. Mana sampai pucat gitu lagi. Terus lo minum apa? Apa kita minum sebotol berdua? Enggak, gue ada satu lagi kok di sepeda. Sepeda? Iya, tadi gue naik sepeda ke sini, terus gue parkirin karena mau jogging dulu sebentar. Malah ketemu loh. Oh, gitu. Terus? Udah, bawel. Minum dulu sana. Udah kering banget tuh kayaknya lak-lakan. Oke lah. Wah, seger banget lah. Plong rasanya. Lah, BTW, lo jogging dari jam berapa? Dari jam 5. Buset, bener kata Rini. Gila banget. Oh, gitu ya. Kelihatannya lo suka jogging ya? Iya, soalnya gue kan suka olahraga dari dulu. Olahraga yang paling simpel ya jogging. Oh, pantes. Tenaga lo kuat banget lah. Beda sama gue. Udah ngos-ngosan kayak motor kehabisan bensin. Ya makanya lo biasain olahraga. Biar gak gampang lemes. Siap lah. Gue akhir-akhir ini emang lagi suka olahraga jogging sih. Apalagi kalau joggingnya ntar ditemenin elu. Pasti lebih semangat sih. Minta temenin aja dong sama si Pirang. Waduh, pagi-pagi udah kepancing aja nih obrolannya. Gue harus alihin. Ntar malah makin susah gue minta maafnya. BTW lah, selain di sini, lu bisa jogging mana lagi? Biasanya sih gue jogging di sekitar rumah aja. Tapi kalau lagi bad mood atau gabut, gue baru jogging ke sini. Berarti kemarin itu Lala lagi bad mood ya? Tapi kata Rini kemarin dia ketawa-tawa bareng Dimas. Apa Rini bohong ya? Tapi kenapa dia gitu ya? Bodo amat lah. Gue mending fokus sama Lala dulu. Oh, jadi sekarang lu lagi bad mood nih ceritanya? Kalau itu sih... Deh ya, gue mau lanjut 5 putaran lagi terus mau pulang. Tunggu dulu lah, tunggu. Sorry, refleks. Kenapa lagi sih? Kurang minumnya. Bukanlah, sebenarnya ada yang mau gue tanyain ke lo. Iya, mumpung lo lagi ada di sini. Lo mau nanya apa? Cepet, gue gak punya banyak waktu. Kalau gue infoin gue denger dari Rini kemarin dia jogging sama Dimas, bisa-bisa lah malah ngamuk lagi. Kayaknya mending gue tanya to the point aja deh. Gue mau nanya, lo marah ya sama gue? Pertanyaan gak penting. Please lah, jawab aja. Gue gak bisa diginin lah. Gue juga gak bisa didiem-diemin gini. Apalagi sama lo. Udahlah. Gue udah males banget bahas ini. Mending gue lanjut Aduh. Iya gak apa-apa. Woi, kalau jalan yang bener dong. Woi, santai dong. Galak amat jadi cewek. Ih, kayak cakep aja loh. Apa lo bilang? Waduh, ribut ini mah. Budek ya. Aku bilang. Loh, ada Mas Adit. Beda lagi. Ih, Mas Adit playboy nih. Buaya. Mampus gue. Maksud lo apa? Malah pakai ngatain Adit lagi. Oh, ini tuh tipenya Mas Adit yang kayak gini. Ih, galak banget deh. Yanci gak suka. Ih, ngeselin banget sih lo. Lah, udahlah sabar. Dia emang gitu orangnya. Oh, jadi lo kenal sama dia? Lo mau belain dia? Aduh, sampai salah begini gue. Duh, bukan gitu maksud gue lah. Tapi dia tuh emang... Alah, udah deh gak usah banyak alasan. Males gue dengernya.
Ih, kasar banget sih jadi cewek. Kalah dia sama Eike. Sabar Yance, sabar. Nanti cepet tua. Lagian Mas Adit kenapa seleranya jadi downgrade begini sih? Udah bagus yang kemarin si Pirang lebih cantik, imut dan lucu. Anu lah, jangan dengerin. Kemarin itu... Tuh, masih malu-malu nih Mas Adit. Lucu banget deh. Kalau inget adegan pelukan kemarin. Menurut Eike lebih klop deh Mas sama si Pirang daripada yang ini. Galak banget kayak gorila. Udah, daripada ganggu mood Eike, mending Eike lanjut ajojing lagi. Udah Mas Adit, jangan lupa dirantai itu gorilanya. Anu lah, ini bukan yang kalian bayangin. Gue bukan peluk-peluk. Kemarin itu cuma salah pak. Bay. Aduh, lah, tunggu lah. Gue bisa jelasin. Itu nggak seperti yang lu Duh, si Bunda lagi. Iya Bun. Adit, cepet beli sarapannya. Tadi katanya cuma sebentar. Iya Bun, iya. Aduh, gimana nih? Download Bunda dulu deh, daripada makin berabe semuanya. Masih terlalu pagi sih ini. Tapi gak apa-apa. Dengan begitu, gue bisa ketemu dia lebih awal. Pagi Bu. Pagi Nak Dimas. Walah, rajin bener Nak Dimas. Masih pagi udah olahraga. Iya nih Bu, biar badan sehat, gak pegel-pegel. Iya bener tuh, gak kayak anak ibu. Udah siang masih ngebo aja. Bantuin orang tua juga enggak. Heh, bangun kamu. Jangan males-males. Tuh lihat anak tetangga. Pagi-pagi udah rajin banget olahraga. Gak kayak kamu. Ya ampun, jerukku. Aduh. Walah, sini Nak, masukin jeruknya. Wah, makasih loh Nak Dimas udah mau nolongin ibu. Iya, sama-sama Bu. Saya cuma kebetulan lewat kok. Makanya, untung ada Nak Dimas. Kalau nggak ada, pasti jeruk-jeruk saya udah pada jauh menggelindingnya. Ya udah, kalau gitu saya lanjut lari ya Bu. Tunggu sebentar Nak Dimas. Kenapa ya Bu? Ini buat kamu, sebagai tanda terima kasih dari ibu ya buat Nak Dimas. Gak usah repot-repot loh Bu. Udah, nggak apa-apa. Soalnya Nak Dimas itu tipe mantu idaman ibu banget. Nak Dimas mau nggak ibu jodohin sama anak ibu? Dia cantik loh. Makasih ya Bu buat jeruknya. Saya duluan ya Bu. Oh iya, hati-hati Nak Dimas. Kok belum ada ya? Kemarin dia suka duduk di sini kan, tapi kok nggak ada ya? Apa jangan-jangan belum kesini? Gue lari satu putaran dulu deh. Kali aja dia kesiangan, jadi belum datang. Kok belum datang sih?
itu Lala. Ternyata bukan Lala. Kok gak muncul-muncul sih? Duh, gue jadi khawatir. Jangan-jangan dia sakit, terus gak bisa jogging. Nah, gak salah lagi. Ini pastilah lah. Pagi Mas Ganteng. Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Tiada angin, tiada hujan. Jodoh sudah di tangan Tuhan. Jangan deket-deket. Ih, kok Mas Ganteng duduk di tanah sih? Sini duduk di pelaminan aja bareng Yance. Buka. Mas Ganteng mau kemana? Mau kabur ya? Gak semudah itu loh, Mas. Terimalah pelukan maut Yance. Ya! Ih, gak dapet. Mas Ganteng lincah juga ya. Jadi makin suka. Gue harus lari dari sini sebelum tamat riwayat gue ditahan banci ini. Mas Ganteng mau main kejar-kejaran dia. Oke, Yance turutin. Banci gila, gak ada kapok-kapoknya dia ngincer gue. Mas Ganteng, tunggu. Permisi. Mas Ganteng, berhenti dong. Aduh, tulang Yance pasti patah nih. Bro, lo nggak apa-apa? Aduh, woi, kalau jalan tuh pakai mata, jangan pakai dengkul. Maaf, Yance gak sengaja. Dih, ngondek. Yeay, kita sama Cin. Namanya berdua siapa? Eke Yance, salam kenal. Gila, cobaan apa ini ya Tuhan? Bukannya gue ketemu Lala, malah ketemu Ban. Awas! Ini apa yang ada di dada gue? Astaga! Sorry. Loh, Dimas? Mas, lo ngapain bengong di tengah pertigaan gitu? Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Lo baru dateng lah. Ditanya malah balik nanya. Sekarang jawab pertanyaan gue. Ngapain sih lo berdiri di pertigaan gitu? Bahaya tahu. Untungnya nabrak gue. Coba kalau motor atau mobil. Duh, tadi gue lagi dikejar-kejar sama Mas Ganteng. Kita harus pergi dari sini. Emang kenapa? Ayo cepet naik, atau kita nggak akan selamat. Emangnya ada apa sih? Udah, pokoknya nanti gue jelasin. Aduh. Sorry. Mas Ganteng. Sebel. Yance ditinggalin lagi sama Mas Ganteng.
Mas, lo mau bawa gue kemana? Akhirnya selamat. Mas, berhenti nggak? Atau gue teriak nih? Iya. Jadi jauh lagi kan? Sorry lah, tadi benar-benar gawat. Gua dikejar-kejar bencong. Hah? Kok bisa? Emang lo ngapain dia? Lo nggak berbuat yang aneh-aneh ke dia kan? Ih, amit-amit. Dia tuh bencong yang jaga kios di kantin sekolah gua. Gua nggak tahu gimana caranya dia bisa ada di taman. Tapi yang jelas setiap ketemu gua, dia ngejar gua mulu. Itu namanya dia suka sama lo. Ih, jangan ngomong yang serem-serem gitu ah. Habisnya dia ngejar-ngejar gitu. Apalagi coba namanya kalau bukan Suk. Mas, itu luka di siku lo gara-gara gue tabrak tadi? Loh, iya juga. Gua nggak sadar ada luka. Aduh, yaudah sini bentar. Lo mau ngapain lah? Udah, diem dulu deh. Sorry ya, gara-gara gue telat ngerem lo sampai luka gini. Lala, ternyata punya sifat lembut kayak gini juga ya. Ada lagi nggak yang sakit? Oh, dada lo sakit ya? Tadi kan gue tabrak juga. Bukan. Kenapa dia ngeliatinnya begitu dah? Udah, gak ada yang sakit lagi kok. Oke. Yaudah, kalau nggak ada yang sakit lagi, gue cabut dulu ya. Sorry banget nih udah nabrak lo. Lo mau kemana? Mau pulang, kan tadi gue lagi OTW pulang. Malah lo bawa ke sini. Lo nggak lanjut jogging di taman lagi? Enggak. Oh, BTW tadi gue nyariin lo, tapi nggak ketemu. Ngapain lo nyariin gue? Bukan nyari sih. Maksudnya nunggu lo sambil jogging. Siapa tahu ketemu terus bisa jogging bareng. Oh, gitu. Ini lo mau langsung pulang ya? Iya. Gimana kalau gue anter aja? Dia kenapa dah? Dari pembubaran panitia pengen nganterin gue pulang terus? Bukan maksud gue apa-apa lo ya. Gue cuma nggak enak aja sama lo. Kan tadi lo udah sampai ke taman, tapi malah gue ajak ke sini. Pasti jarak ke rumah lo jadi jauh lagi kan? Iya sih. Ya udah, makanya gue anterin aja. Ya udah deh. Akhirnya gue bisa nganterin Lala pulang. Berarti udah ada kemajuan nih gue. Mumpung lagi berduaan sama Lala di sepeda gini, mending gue harus ngapain ya? Ini pertama kalinya gue boncengin cewek. Duh, gimana dulu nih? Apa yang harus gue lakukan? Jadi diboncengin gini gue. Ngerepotin gak ya? Mas, lo gak apa-apa nih nganterin gue pulang? Duh, jantung gue deg-degan banget gini boncengin Lala. Otak gue juga gak bisa diajak mikir. Mas, lo kenapa? Dari tadi gue ajak ngomong diem aja. Kenapa lah? Lo ngomong apa? Gue nanya, ini gak apa-apa lo nganter gue pulang? Emang rumah lo searah sama gue? Sebenarnya sih enggak lah. Rumah gue ke arah sebaliknya. Duh, terus lo ngapain nganterin gue pulang segala? Kan jadi ngerepotin. Enggak kok, sama sekali gak ngerepotin. Lagian kan gue yang pengen nganterin lo pulang. Jadi lo gak usah khawatir. Padahal gak ada yang khawatir. Rumah lo masih jauh lah? Enggak kok, paling 1 kilometer lagi. Kenapa? Lo capek? Enggak lah. Masa gini doang capek? Maksud gue kalau masih jauh, gimana kalau kita nyari sarapan? Gak usah mas, langsung pulang aja. Lagian gue lagi gak mood makan bubur. Padahal gue belum selesai ngomong. Kita bisa cari sarapan yang lain kok kalau lo mau. Gak usah mas. Serius gak mau sarapan dulu? Dia kenapa kayak pengen banget sarapan bareng ya? Makasih tawarannya mas, tapi langsung ke rumah gue aja. Oke deh kalau gitu. Duh, jadi diem-dieman lagi. Gimana ya caranya biar obrolan bisa cair?
Dimas kan satu sekolah sama Adit nih ya. Apa gue tanya aja ya, Adit sama Rini ada hubungan apa? Coba gue tanya aja deh. Mas, lo deket nggak sama si Adit? Deket gimana maksudnya? Ya deket sebagai teman gitu. Emang lo mikir apa barusan? Gak mikir apa-apa kok. Gak deket juga sih sebenarnya. Malah kalau bisa gua nggak mau berurusan sama dia. Kenapa emang? Gak apa-apa, gue cuma penasaran aja. Adit sama Rini tuh sebenarnya deket apa enggak sih? Malah nanyain Adit. Berarti semenjak camping mereka sedekat itu ya? Apa gua pindah aja ya biar Lala ilfil sama Adit? Nggak boleh. Biarpun Adit itu ngeselin, tapi tetap aja fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Gua nggak boleh ngelakuin perbuatan gak beradab itu. Kalau yang gua lihat sih mereka lumayan deket ya. Apalagi Anya sama Dewi itu kan satu geng sama Rini. Jadi ya mereka pasti sering ketemu. Oh gitu. Tapi setahu gua sih dulu emang Adit suka sama Rini. Kan bener, Adit emang suka sama Rini. Apaan sih maunya? Deketin gue, deketin Rini juga. Emangnya kenapa lah? Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Iya, itu rumah gue yang di depan itu mas. Oh, oke. Nah, iya bener yang ini. Oke lah. Makasih ya mas, sudah nganterin gue pulang. Iya, santai aja lah. Iya udah mas, makasih. Iyalah, sama-sama. Ini kok gue nggak disuruh mampir dulu? Bukannya kalau habis nganterin biasanya tuh disuruh mampir ya? Ya udah, lo udah boleh pulang kok. Iya juga ya. Ya udah, gue balik dulu deh ya. Iya mas, sekali lagi makas. Lala, udah selesai sepedaannya? Iya nih bah, ini baru sampai. Abah kok pulang lagi? Toko yang jaga siapa? Oh, kan ada karyawan Abah. Biar aja dia yang jaga toko. Abah masih ada urusan lah. Aduh, diliatin bapaknya Lala. Gue harus ngapain nih? Iya, gue harus sapa dulu. Habis itu baru memperkenalkan diri. Pagi Om. Iya, pagi. Lala, ini teman kamu? Iya bah, dia teman Lala. Duh, pasti bakal langsung diusir nih kayak teman cowok gue yang lain. Berani-beraninya kamu deketin anak saya. Pergi kamu. Mas, mending sekarang lo cabut deh. Daripada bokap gue ngamuk, bisa ditendang sampai terbang lo. Serius lo? Ya udah kalau gitu gue pulang sekarang deh lah. Iya itu lebih Iya, saya ingat. Kamu anaknya Pak Hendra kan? Iya, itu ayah saya. Tuh kan bener. Pantes kayak gak asing mukanya. Ayah kamu apa kabar? Baik Om, tapi ya jarang di rumah aja. Oh gitu. Nama kamu siapa? Dimas Om. Oh Dimas. Ayo masuk dulu. Iya Om. Loh, kok tumben gak diusir?